dalam kurikulum ini terdapat 4 poin, yang di dalam 4 poin terdapat sub poin yang lainnya. Yang pertama yaitu kita mendapatkan tata cara konseling, yang mana di dalamnya ada pengenalan tentang kode etik, perkenalan, asesmen dasar, dan juga role play konseling atau studi kasus. Di dalam perkenalan kita dikenalkan mengenai tentang pengertian hipnoterapi. Jadi apa sih itu hipnoterapi? Hipnoterapi adalah terapi yang menggunakan hipnosis untuk mengubah kesadaran seseorang, yaitu dengan cara memasuki alam bawah sadarnya dan meningkatkan fokus dan juga konsentrasi seseorang, dan bisa membuat seseorang itu dalam keadaan serileks mungkin. Lalu sebelum kita melakukan hipnoterapi, tentunya kita melakukan konseling terlebih dahulu kan. Jadi kita diajarkan saat konseling kita bisa nantinya membuat output dengan cara menggunakan teori ABC. Jadi apa sih itu teori ABC? Teori ABC ini terdiri dari attendance, behavior, dan juga konsekuensi, di mana kerangka kerja yang sangat berguna untuk memahami dan mengubah perilaku seseorang. Attendance sendiri yaitu sebab pendahulu seseorang melakukan perilaku tersebut, jadi bisa kita sebut sebagai titik api. Lalu behavior ini perilaku yang dilakukan oleh seseorang tersebut atau pasien tersebut, yang bisa kita sebut sebagai api. Dan yang terakhir ada C yaitu konsekuensi, di mana konsekuensi ini adalah akibat dari perilaku tersebut, yang bisa kita sebut sebagai asap. Jadi seperti itu ya teman-teman. Pelajaran yang kedua, kita mendapatkan tentang tata laksana hipnoterapi. Jadi kita dijelaskan bahwasannya jika di UAD Psikologi dan Hipnoterapi Surabaya, di klinik tersebut pasien datang. Lalu pasien datang, yang pertama dilakukan adalah melakukan sesi konseling. Jadi pasien bercerita apa saja permasalahan yang dikeluhkan. Dan seperti yang sudah saya jelaskan di awal, setelah pasien melakukan konseling, kita bisa menggunakan teori ABC untuk membuat program hipnoterapi. Jadi setelah kita membuat program, misal ada 5 program, jadi nanti hipnoterapinya juga ada 5 program. Dan di dalam setiap program ini ada tujuan tertentu. Tata laksana hipnoterapi sendiri pada umumnya pasien tidur secara rileks di kursi yang sudah disediakan, lalu mendengarkan audio musik relaksasi, dan seorang konselor atau seorang hipnoterapi ini nantinya akan memberikan sugesti-sugesti yang akan dimasukkan ke alam bawah sadarnya. Seperti itu teman-teman. Dan kita juga mendapatkan pembuatan skrip sugesti dan juga pembuatan audio sugesti. Kita diberikan tugas untuk membuat skrip sugesti dan juga audio sugesti, di mana setelah kita membuat tugas skrip sugesti, kita role play dengan teman-teman satu kelompok ini. Kita bergantian, yaitu kita belajar menghipnoterapi seseorang dengan skrip yang sudah kita buat tadi. Seperti itu. Pembelajaran yang ketiga yaitu kita melakukan presentasi dan juga diskusi. Kita mempresentasikan hasil dari tugas mencari studi kasus, dan dari studi kasus tersebut kita bagaimana caranya menyelesaikan kasus tersebut menggunakan teori ABC. Dan dari teori ABC kita diajari untuk membuat suatu program hipnoterapi untuk menyelesaikan permasalahan atau studi kasus tersebut. Pembelajaran yang keempat yaitu pembelajaran yang sangat seru, karena di situ kita bisa menjadi asistensi langsung dari Bapak Dewardi atau Bunda Silvi. Di saat PPL kemarin, saya sendiri pernah menjadi asistensi dari Bunda Silvi dan mendapatkan klien yang mengalami anxiety, di mana di situ saya membantu Bunda Silvi dalam
karena